Bab 15. Pola pencapaian. Hari ini aku berkesempatan mengunjungi Pak Rachmanov di rumahnya. Dia sedang tergesa-gesa menyiapkan banyak hal, menempel, memotong, merancang, dan mengecat. Ruang di mana bekerja sangatlah kacau, dan menurut istrinya, mengerikan. Apa yang sedang Bapak siapkan? Tanyaku tertarik. Sedikit kejutan. Yakinlah, aku tidak melakukan semua ini untuk bersenang-senang. Ada tujuan mendidiknya. Sebelum besok, aku harus membuat tidak hanya satu, tapi sangat banyak spanduk. Dia menjelaskan dengan penuh semangat, dan spanduk-spanduk itu tidak boleh hanya asal spanduk yang sudah sering dilihat. Harus indah sehingga kita bisa menggantungkannya di dinding sekolah kita. Pekerjaan yang menyenangkan, dan Pak Torsov sendiri akan datang dan melihatnya. Lalu akan kita pasang spanduk-spanduk yang akan memperlihatkan dengan efektif seluruh sistem seni peran kita itu. Kau tahu, kalau kau ingin mendapatkan gambaran yang jelas tentang sesuatu, kau harus melihatnya sendiri. Ini kenyataan yang penting dan juga bermanfaat. Melalui segala sesuatu yang kita pandang, kita akan lebih mampu memahami sesuatu keseluruhan dan aneka hubungan antara bagian-bagian dalam sistemnya. Setelah itu, Pak Rachmanov mulai menjelaskan alasan persiapan yang sedang dirancangnya itu padaku. Sekarang kami telah sampai pada titik penting dalam pelajaran sekolah kami. Tentu saja, segala yang telah kita lakukan masih sangat umum. Pak Rachmanov cepat-cepat menambahkan, kita harus kembali 100 kali untuk meninjau lagi apa yang telah kita pelajari. Sampai sejauh ini baik. Dan besok pagi kita akan periksa dan perhitungkan segala kemajuan yang telah kita capai. Itulah yang akan kau lihat. Dengan bangga dan dengan keceriaan yang hampir kekanak-kanakan, dia menunjuk tumpukan materi yang terletak di depannya. Semua yang kita siapkan di sini, hari ini, akan kita pasang besok di sekolah. Semuanya ini akan sangat tertata, dan besok akan menjadi sangat jelas apa yang telah kita capai 2 tahun ini. Obrolan kami terus mengalir membantu kerja Pak Rachmanov. 2 petugas perlengkapan teater datang membantu. Aku ikut hanya dalam kerja itu sampai larut malam. 2. Hari ini Pak Rachmanov mengumumkan kepada kami bahwa semua bendera, spanduk, dan pita akan dipasang di dinding sebelah kanan auditorium. Seluruh dinding itu akan digunakan untuk representatif persiapan batinia dan persiapan lahiriah aktor. Jadi, teman-teman, kalian akan lihat di sebelah kanan persiapan seorang aktor, di sebelah kiri persiapan sebuah peran. Tugas kita adalah menemukan tempat yang tepat untuk setiap bendera, spanduk, dan pita di bagan ini sehingga semuanya tertata sesuai dengan yang telah diajarkan kepada kalian. Dan cara pemasangannya harus menarik mata. Seusai dia berbicara, perhatian kami terpusat pada dinding kanan. Kami lihat dinding itu sudah dibagi menjadi 2 bagian. Menurut rencana Pak Rachmanov, satu bagian adalah untuk persiapan faktor-faktor kualitas batin aktor, sedangkan bagian yang lain untuk persiapan hal-hal ketubuhan. Seni menyukai tatanan. Teman-teman, jadi mari kita tempatkan di rak-rak memori kalian semua hal yang telah kalian dapatkan selama kalian di sini dan yang sekarang menggambar di kepala kalian sebagai kumpulan yang masih campur aduk. Bendera-bendera dipinggirkan ke sebelah kanan auditorium dan dengan bergairah, Fanya ikut ambil bagian dalam kerja ini. Dia memindahkan jaketnya dan mengambil spanduk indah di mana tertulis semboyan Pushikin. Ketulusan emosi. Tiruan perasaan dalam situasi yang ada. Itulah yang dikehendaki oleh pikiran kita dari penulis lakon. Dengan semangat dan spontanitasnya yang seperti biasa, dia sudah berada di puncak tangga dan siap-siap memasang spanduk itu di sudut atas sebelah kiri. Tapi Rachmanov buru-buru memeriksa. "Hei, apa yang kau lakukan?" serunya. "Kau tidak bisa memasangnya di sana tanpa alasan sama sekali. Bukan begitu caranya. Tapi spanduk itu nampak bagus di sana. Sungguh, sumpah," dalilnya bersemangat. "Tapi itu tidak masuk akal," kata Pak Rachmanov, berusaha meyakinkan. "Kapan kau pernah menempatkan pondasi di atas? Coba pikirkan, perkataan Pushikin itu dasar segalanya.
Seluruh sistem kita dibangun atas dasar itu. Jangan lupakan itu. Itulah yang bisa kalian sebut sebagai dasar kreatif kita. Oleh sebab itu, kita harus menempatkan semboyan kita itu di bagian paling bawah, di tempat yang paling penting. Tidak hanya di satu sisi, melainkan melintas kedua belahan dinding. Karena ini adalah faktor dan proses penghayatan peran, sekaligus faktor dalam membungkus peran sebagai ketubuhan. Coba kau lihat, di mana tempat terhormat itu? Di bawah sini. Di dinding tengah, pasang kata-kata Pushkin itu di sini. Aku dan Paul membantu Vanya merentangkan spanduk itu melintasi ruang yang ditunjuk dan kami sudah bersiap memasangnya di bagian dinding paling bawah. Tapi Pak Rakmanov lagi-lagi menyela. Dia menjelaskan bahwa di bagian paling bawah itu melintas kedua belahan dinding. Kami harus memasang pita panjang berwarna gelap bertulisan "An Actor Prepare". Karena kata-kata itu mendasari semua hal yang akan dipasang di dinding, pita ini harus melintas keseluruhan bagian bidang dinding. Yang ini harus meliputi semua spanduk dan pita yang lain. Pikirkan bagaimana caranya. Sementara Vanya dan salah seorang petugas properti memasang spanduk di tempat yang tepat, aku dan Pak Rakmanov mengawasi Nicholas, yang telah kami tunjuk sebagai juru gambar resmi, untuk menggambar rencana pengelompokan dan penataan artistik bendera-bendera. Tapi kau, Nicholas, kau ambil bagian dalam rancangan lantai dasar, dan spanduk dengan tulisan laku itu kau letakkan jauh di atas. Ya Tuhan, apa yang sedang kau pikirkan? Spanduk itu tuh harus diturunkan cepat di samping semboyan Pushkin. Spanduk itu sama pentingnya dengan itu dalam kerja kita. Aku tidak bisa memisahkan spanduk-spanduk ini. Semuanya warnanya sama. Serufannya berteriak sambil berusaha keras memisahkan spanduk panjang yang lain. Itu juga sebuah semboyan. Jangan bisa kalian sebut sebagai prinsip ketiga, bahwa sadar melalui yang sadar. Kata Pak Rakmanov sambil memilih tempat di bagian paling bawah dinding di sebelah kanan perkataan Pushkin. Bagus. Sekarang semua hal yang prinsip sudah kita jajarkan di kedua sisi dinding. Sekarang kita harus memilih mana yang di sebelah kanan dan mana yang di sebelah kiri untuk bagian yang atas. Di sebelah kiri, mari kita taruh psikoteknik. Dan di sebelah kanan, teknik luar. Itu spanduk-spanduknya. Masing-masing mewakili satu belahan dari cara persiapan aktor. Kerja keras? Bukan. Dan sekarang, semua rincian yang pastinya ada di sini. Lihatlah sekumpulan bendera kecil itu. Semuanya sama warna dan bentuknya. Itu unsur-unsur dari kondisi kreatif batin. Lihat, ada rasa kejujuran, ingatan emosi, perhatian, dan satuan dan tujuan. Tapi tunggu dulu, Pak Rakmanov mengernyitkan. Kalian belum bisa menggantungkan di atas sana, dan ada satu langkah yang terlewatkan. Apa yang kami lewatkan? Beberapa dari kami bertanya. Satu aspek yang penting, sangat penting, dari persiapan seorang aktor dalam kedua bagian persiapan aktor, yaitu 3 tiang utama yang sudah sangat kalian kenal, pikiran, kehendak, perasaan. Bendera-bendera ini mewakili hal-hal teramat penting yang kelak akan kalian sadari. Rakmanov melanjutkan ucapannya sambil mengawasi menempati 3 bendera itu dalam satu baris di atas spanduk yang menyatakan 2 aspek penting pelatihan aktor. Sekarang, tinggal sekian banyak bendera kecil yang memuat nama-nama semua unsur yang sudah kami pelajari dalam kursus kami. Pasangan bendera-bendera kecil itu dalam satu barisan secara berdampingan. Pasang bendera-bendera kecil itu dalam satu barisan secara berdampingan, supaya seperti tenda bergaris-garis. Perintah Rakmanov. Tanpa pikir panjang, kami mulai menggantung semua bendera yang ada hubungannya dengan psikoteknik, imajinasi, perhatian, rasa kejujuran, dan sebagainya, sesuai urutan yang sudah kami buat. Namun, ketika kami sampai pada bendera-bendera yang ada hubungannya dengan teknik luar, kami berhenti, tak tahu harus mulai dari mana. Kalian bisa mulai dengan bendera yang bertuliskan relokasi otot. Usul Rakmanov membantu. Selama otot-otot seorang masih kaku seperti ijuk, dia tidak akan mampu melakukan tindakan. Otot yang kaku adalah kabel yang kencang, padahal emosi yang kita hasilkan layaknya jaring laba-laba.
Jaring laba-laba tidak akan bisa memutuskan kabel, maka letakkan relaksasi otot sebagai unsur pertama dalam teknik luar. Di samping bendera yang bertuliskan relaksasi otot, kami menempatkan latihan ekspresi tubuh yang mencakup senam, tarian, akrobatik, anggar, pedang, pedang tipis, belati, gulat, tinju, cara pembawaan tubuh dan kepala, semua aspek pelatihan fisik. Kelenturan ditempatkan pada bendera yang terpisah, menyusul kemudian suara yang mencakup pernafasan, penempatan suara, dan bernyanyi. Wicara mengisi tempat berikutnya. Di bawahnya adalah artikulasi, jeda, intonasi, kata, frasa, seluruh teknik bicara. Berikutnya adalah tempo irama luar. Bendera-bendera yang lain diletakkan dengan urutan yang sama seperti yang di sisi kiri dan secara fisik terkait dengan unsur-unsur psikoteknik. Setelah kami menempatkan logika dan koherensi perasaan, kami letakkan pula bendera bertuliskan logika dan koherensi tindakan fisik, dan karakterisasi luar sebagai bagian karakterisasi batin. Di samping teknik lahir, menyusul pesona lahiria panggung, menahan diri dan menyempurnakan disiplin, etika, kesadaran ensemble. Kini yang perlu dilakukan tinggal menambahkan 3 bendera, masing-masing satu di atas setiap kelompok unsur. Yang di sebelah kiri keadaan kreatif batin, yang di sebelah kanan keadaan kreatif lahir, lalu yang ketiga di atas keduanya bertuliskan keadaan kreatif menyeluruh. Di atas bendera-bendera ini kami tinggalkan satu bendera panjang tanpa tulisan apapun. Kemudian Pak Rakmanov menyuruh kami mengambil segulung perekat untuk menghubungkan satu bendera ke bendera yang lain yang memperlihatkan saling hubungan antar unsur teknik yang bermacam-macam. 3 bendera mewakili 3 tiang utama kekuatan motif batin, pikiran, kehendak, perasaan. Harus dihubungkan atas, yaitu ke setiap bendera kecil yang merupakan unsur-unsur psikoteknik dan teknik luar. Ketiga, unsur ini pun pada gilirannya kami hubungkan ke atas pula. Sebelah kiri keadaan kreatif batin, sebelah kanan keadaan kreatif lahir. Dan yang ketiga, ke atas kedua bendera itu, yakni keadaan kreatif menyeluruh. Ini semua menghasilkan semacam labirin alur yang begitu ruwet sampai desain dasarnya jadi hilang. Maka diputuskan untuk menghilangkan alur yang tidak penting dan demi kejelasan meninggalkan sedikit bendera saja yang memperlihatkan hubungan keseluruhan. Kalian ini bikin kotor dan berantakan saja. Protes bapak pesuruh tua yang masuk untuk menyapu selagi Nicholas mencatat bentuk akhir bagi kami itu. Selagi Nicholas mencatat bentuk akhir bagan kami itu. 3. Pak Torsov berjalan, ditemani Pak Rakmanov yang sangat senang. Pak Torsov memeriksa hasil pengaturan bendera dan pita kami, lalu berseru, "Hebat, Pak Rakmanov. Jelas dan bagus. Mudah dipahami. Bahkan orang bodoh pun akan mengerti. Anda dan kalian benar-benar telah menghasilkan gambaran tentang bidang-bidang yang telah kita rambah selama 2 tahun ini. Baru sekaranglah saya bisa menjelaskan dalam bentuk yang sistematis apa yang seharusnya sudah saya katakan kepada semua siswa pada awal kerja kita. Setelah saya tunjukkan kepada kalian 3 tuntutan dasar seni drama, kita mulai mencermati bagaimana menghayati sebuah peran dan berjalan dengan keras untuk menyiapkan diri kita untuk itu. Pelajaran kita selama 2 tahun ini dicurahkan untuk hal itu. Sambil bicara, dia menunjukkan ke spanduk-spanduk panjang yang melintas seluruh bagian dinding bawah. Dari apa yang saya bicarakan selama pelajaran berlangsung dari awal sampai akhir, kalian telah mempelajari hal-hal mendasar yang menjadi landasan dari apa yang kita sebut sistem seni peran. Yang pertama, Pak Torsov menjelaskan, seperti yang kalian tahu, ada prinsip kegiatan yang menyiratkan fakta bahwa kita tidak memainkan citra tentang tokoh dan emosi, melainkan bertindak dalam citra serta gairah perasaan suatu peran. Prinsip atau tuntutan kedua adalah ucapan terkenal Pushkin bahwa kerja seorang aktor bukanlah menciptakan perasaan, hanya menghasilkan situasi-situasi yang sudah tertentukan
di mana perasaan sejati akan tercipta secara spontan. Batu penjuru ketiga adalah kreativitas organik yang bersumber pada watak kita sendiri yang kita ungkapkan dalam kata-kata. Melalui teknik dasar menuju penciptaan bawah sadar kebenaran artistik. Salah satu sasaran utama yang kita kejar dalam pendekatan seni peran kita adalah rangsangan alamiah ke arah kreativitas yang bersifat organik beserta kebawahan sadarannya ini. Namun, kita tidak mempelajari bawah sadar, melainkan hanya jalur-jalur yang menuju ke sana. Ingatlah, hal-hal yang telah kita bahas di dalam kelas, hal-hal yang telah kita cari dari awal hingga akhir kerja kita bersama. Aturan-aturan kita tidaklah didasarkan pada hipotesi yang goyah dan tak pasti tentang bawah sadar. Sebaliknya, dalam latihan dan aturan kita selalu mendasarkan diri pada kesadaran dan itu telah kita uji coba pada diri sendiri maupun orang lain beratus-ratus kali. Kita hanya mengambil hukum-hukum yang sudah betul-betul mantap sebagai dasar pengetahuan kita, praktik kita, dan pengalaman kita. Hal-hal ini yang menuntut kita ke arah dunia bawah sadar yang dikenal, yang terkadang menjadi hidup di dalam diri kita. Meski kita tidak tahu apa-apa tentang bawah sadar, kita tetap mencari kontak dan pendekatan refleks terhadapnya. Di suatu sisi, teknik dasar kita diarahkan ke pengaktifan bawah sadar, dan di sisi lain diarahkan ke pembelajaran bagaimana untuk tidak mencampuri bawah sadar ketika bawah sadar itu sedang bekerja. Pak Torsov kemudian menunjuk ke sebelah kiri dinding dan mengatakan bahwa belahan itu memuat seluruh proses penghayatan peran. Proses ini demikian penting dalam seni peran, karena setiap langkah, setiap saat dalam perjalanan kerja kreatif kita harus dihidupkan dan didorong oleh perasaan kita. Apapun yang tidak benar-benar kita alami dalam emosi kita sendiri akan tetap diam, lembab, dan merusak kerja kita. Tanpa mengalami dan menghayati peran, tidak akan ada seni di dalamnya. Itulah sebabnya kita mulai dengan hal ini ketika kita mengawali pelajaran kita. Apakah ini berarti kalian sepenuhnya sadar akan semua ini dan bisa menuangkannya dalam bentuk praktik? Tidak. Itu akan jadi kesimpulan yang keliru. Karena proses ini adalah suatu yang kita langsungkan terus sepanjang karir kita selaku aktor. Kelas latihan penubian reguler kalian telah dan akan banyak membantu kalian. Tapi selebihnya hanya bisa kalian petik dari penggarapan peran dan pengalaman panggung kalian di masa mendatang. Tahun kedua, kita curahkan untuk aspek lahir atau aspek luar seni peran, untuk mengembangkan dan membina perlengkapan fisik kita. Untuk hal ini, kalian sediakan paruh kanan dinding itu. Ketika saya di ruang teater, hal pertama yang ingin saya pahami, saya lihat, saya ketahui, dan pada saat-saat bersamaan, saya rasa bersama kalian adalah nuansa dan perubahan emosi yang sangat kecil dalam peran kalian. Jadi, kalian harus membuat pengalaman batin kalian yang tak kelihatan itu menjadi terlihat oleh mata saya. Sering terjadi, aktor memiliki semua perasaan yang tajam, subtil, dan dalam yang diperlukan perannya, tapi itu terpiu tanpa sepengetahuannya, karena disampaikan dengan metode fisik yang mentah dan kasar. Ketika tubuh tidak menyampaikan perasaan aktor maupun penghayatan atas perasaan itu, adalah alat musik yang sumbang di tangan pemusik yang bagus yang terpaksa memainkannya. Malangnya aktor itu. Dia berusaha begitu keras untuk menyampaikan semua nuansa perasaannya. Tuts-tuts piano yang keras, yang mati, tidak mematuhi sentuhan jarinya. Pedal yang dimilikinya berderit-derit, sedangkan dawai-dawainya berdentang sumbang menyakiti kuping. Semua ini menyengsarakan aktor dan memaksanya memeras tenaga. Semakin rumit kehidupan jiwa manusia dalam peran yang digambarkan, semakin halus, semakin meyakinkan, dan artistiklah seharusnya wujud fisik yang membungkusnya. Ini menjadi tugas yang sangat besar untuk teknik lahir atau teknik luar kita, untuk keekspresifan perlengkapan tubuh kita, suara kita, diksi, intonasi, penguasaan kata, frasa, wicara, ekspresi wajah, kelenturan gerak, dan cara berjalan kita. Hal-hal tersebut sangat peka terhadap ubahan arah yang sekecil apapun. Kelokan dan pergeseran paling halus dalam kehidupan batin kita ketika kita berada di panggung.
Jadi hal-hal itu haruslah bagaikan barometer yang paling peka menanggapi perubahan-perubahan udara yang tidak tertangkap indera secara langsung. Maka tujuan kalian yang terdekat adalah melatih kelengkapan fisik kalian sebatas kemampuan alamiah kalian yang merupakan bawaan lahir. Kalian harus mengembangkannya, membenahi dan menyetel tubuh kalian sampai setiap bagiannya mampu menunaikan tugas yang rumit dan telah ditakdirkan sebelumnya. Tugas itu telah dibebankan alam padanya, yaitu menghadirkan perwujudan lahiriah dari perasaan kalian yang tidak kasat mata. Kalian harus mendidik tubuh kalian sesuai dengan hukum alam. Itu berarti setumpuk pekerjaan rumit yang menuntut keuletan dan ketabahan. 4. Hari ini Pak Torsov melanjutkan tinjauannya dengan menggunakan bagan di dinding auditorium sekolah itu. Kalian sadar akan fakta bahwa kita tidak hanya punya satu, melainkan 3 kekuatan motif dalam kehidupan batin kita, pikiran, kehendak, perasaan. 3 penampilan virtuos, katanya sambil menunjuk ke 3 bendera. Ketiganya, seperti 3 pemain orgen yang menghadapi instrumen mereka. Di atas ketiganya ini terpancang bendera-bendera kecil seperti pipa-pipa organ yang memberikan resonansi melalui unsur yang bermacam-macam, yang bersama-sama membentuk keadaan kreatif batin dan keadaan kreatif lahir. Sebelum melanjutkan, Pak Torsov mengubah-ubah penataan bendera-bendera kecil itu. Dia menunjukkan bahwa urutan bendera itu seharusnya berdasarkan urutan keterlibatannya dalam tahap-tahap kerja kami yang lebih luas. Beginilah cara Pak Torsov menjelaskannya. 1. Proses kreatif dimulai dengan temuan imajinatif seorang penyair, penulis, sutradara, aktor, perancang setting, dan pelaku lain dalam produksi. Jadi, urutan pertama seharusnya imajinasi dan temuannya, pengandaian ajaib, atau pengandaian yang dihayati dan situasi yang ada. Istilah-istilah ini dan banyak istilah lain yang digunakan telah didefinisikan dan dipaparkan dalam An Actor Prepare Penyunting. 2. Setelah tema ditetapkan, tema itu harus dituangkan dalam bentuk yang mudah ditangani atau digarap. Maka tema lalu dipecah-pecah menjadi satuan-satuan dan unit-unit dengan tujuan masing-masing. Tahap ketiga. 3. Tahap ketiga adalah pemusatan perhatian pada suatu sarana yang membantu tercapainya tujuan atau yang menjadi alasan dicapainya tujuan. 4. Agar tujuan dan sasaran menjadi hidup, seorang harus memiliki kesadaran tentang yang sejati, rasa yakin akan apa yang sedang dilakukannya. Unsur ini berada di urutan keempat. Jika ada kesejatian, tidak ada ruang untuk rutinitas konvensional, untuk pretensi dan kepura-puraan. Unsur ini tak terpisahkan dengan penumpasan segala artifisialitas, akting yang klise dan siap pakai, seperti cap yang tinggal diketok saja. 5. Menyusul kemudian adalah hasrat yang membawa pada laku dan tindakan. Ini muncul secara spontan pada saat penciptaan sasaran dan tujuan, yang validitasnya dapat sungguh-sungguh diyakini aktor. 6. Di tempat keenam adalah kebersamaan dalam komunikasi, yaitu berbagai bentuk hubungan yang berusaha dicapai dengan tindakan yang terarah pada suatu sasaran. Di mana ada hubungan, niscaya dibutuhkan adaptasi sehingga keduanya harus diletakkan di sebelah menyebelah. 8. Untuk membantu menggugah perasaan, aktor dapat mengandalkan bantuan dari tempo ritme batin. 9. Semua unsur tersebut membebaskan ingatan emosi untuk mengungkapkan ulang perasaan secara bebas dan menciptakan ketulusan emosi. Oleh karenanya, hal ini ada di tempat ke-9. 10. Logika dan kesinambungan adalah yang terakhir. Tentang 2 hal ini, Pak Torsov berkata, di setiap tahap kerja kita, apakah kita sedang pada tahap temuan imajinasi, penanganan situasi, sasaran perhatian, satuan dan tujuan, maupun tahap-tahap lain, kita selalu punya kesempatan untuk membicarakan logika dan kesinambungan alias berkelanjutan, kontinuitas.
Saya hanya dapat menambahkan bahwa unsur-unsur ini teramat penting dalam kaitan mereka dengan semua unsur lain maupun dengan banyak talenta keaktoran yang belum sempat kita kaji secara rinci sampai saat ini. Bisakah kita melakukan apapun tanpa logika dan kesinambungan? Tanya Pak Torsov. Coba, bagaimana kalian menangani soal ini? Kunci pintu, lalu masuk lewat pintu itu ke kamar sebelah. Kalian tidak bisa melakukannya? Kalau begitu, jawab pertanyaan ini. Andaikan sekarang ini, di sini, gelap gulita. Bagaimana kalian akan menyalakan lampu? Tidak bisakah kalian lakukan juga? Andaikan kalian ingin menyampaikan kepada saya rahasia kalian yang paling kalian jaga, bagaimanakah kalian akan meneriakannya kepada saya? Di banyak lakon, dua sejoli tokoh utama berusaha sekuat tenaga habis-habisan untuk bisa bertemu dan bersatu. Segala cobaan dan siksaan telah mereka alami. Mereka telah berjuang mati-matian mengalahkan rintangan. Tapi ketika tujuan yang didambakan itu tercapai dan kedua kekasih itu berpelukan, mereka segera saja memperlihatkan sikap dingin satu terhadap yang lain. Seolah segalanya sudah usai dan lakon sudah tamat. Alangkah kecewanya penonton ketika melihat bahwa ternyata kedua tokoh utama itu dingin-dingin saja satu sama yang lain. Sepanjang pergelaran itu, penonton percaya pada emosi sang aktor utama pria dan sang aktor utama perempuan. Masalahnya, aktor dan aktrisnya tidak mempersiapkan peran mereka dengan logika dan kebulatan. Dalam semua hal lain pun, kreativitas haruslah logis dan berkesinambungan. Bahkan tokoh-tokoh yang tidak logis dan tidak konsisten haruslah dihindarkan dalam rancangan dan bingkai logika suatu lakon maupun pergelaran secara keseluruhan. Sudah saya sampaikan secara panjang lebar soal logika dan kesinambungan laku, imajinasi, situasi yang ada, yang dituntut lakon, dan beberapa tahap lain dalam kerja kita. Seandainya sekarang saya berbicara tentang penerapan logika dan kebulatan pada pikiran dan wicara, saya hanya akan mengulang-ulang sebagian besar dari apa yang kalian pelajari di kelas dalam tahun kedua ini. Tapi yang mengganggu saya adalah bahwa sampai saat ini saya belum dapat berbicara kepada kalian tentang segi yang paling penting dalam pokok persoalan ini, logika dan kesinambungan perasaan. Karena bukanlah ahlinya, saya tidak berani mendekati pikiran ini dari sudut pandang ilmiah, bahkan dari sudut pandang praktisi. Harus saya akui dengan jujur bahwa saya sendiri belum cukup siap untuk memberi kalian sesuatu yang sudah teruji dengan selayaknya dalam pengalaman pribadi saya. Yang bisa saya lakukan adalah berbagi hasil dari beberapa metode sangat dasar yang saya gunakan dalam kerja saya sendiri selaku aktor. Metode saya begini, saya membuat daftar laku atau tindakan di mana berbagai emosi mewujud secara spontan. Tindakan macam apa? Daftar macam apa? Tanyaku. Ambil contoh, cinta. Pak Torsov mulai. Di kejadian-kejadian apa saja yang tercangkup dalam gairah manusiawi ini? Laku atau tindakan apa saja yang menggugah gairah ini? Pertama, ada perjumpaan antara si perempuan dan si laki-laki. Entah seketika atau secara bertahap, mereka saling tertarik. Perhatian salah seorang atau mereka berdua tentang memungkinkan mereka menjadi sepasang kekasih yang meningkat. Hidup mereka bertumpu pada kenangan tentang setiap momen dalam perjumpaan mereka. Mereka mencari dalil untuk bisa bertemu lagi. Ada perjumpaan kedua. Mereka ingin saling melibatkan dalam kepentingan bersama, tindakan bersama yang akan membutuhkan pertemuan yang lebih sering dan terus-menerus. Berikutnya, ada rahasia pertama. Ini menjadi ikatan yang mempertautkan keduanya lebih kuat lagi. Mereka saling bertukar nasihat tentang bermacam hal. Di sini, pertemuan serta komunikasi menjadi tetap. Demikianlah perkembangannya. Berikutnya, pertengkaran pertama, saling celah, keraguan. Pertemuan-pertemuan baru, menjelaskan untuk menghapuskan perselisihan. Rujuk, bersatu lagi, hubungan justru makin dekat. Berikutnya, pertemuan mereka terhambat-hambat. Surat menyurat rahasia, pertemuan rahasia, hadiah pertama, ciuman pertama. Berikutnya, kurangnya pengendalian diri satu terhadap yang lain. Tuntutan yang satu terhadap yang lain bertambah-tambah. Cemburu, putus, perpisahan,
Mereka berjumpa lagi, mereka saling memaafkan dan seterusnya. Semua saat dan tindakan itu punya alasan pembenaran dalam batin kedua orang itu. Secara keseluruhan, semua itu memantulkan perasaan, gairah, atau situasi yang kita gambarkan dengan satu kata, cinta. Jika kalian berdasarkan rincian situasi yang tepat, pemikiran yang pas, dan ketulusan perasaan, mau melaksanakan setiap langkah dalam rangkaian tindakan itu dalam imajinasi kalian, maka kalian akan sampai pada kondisi seorang yang jatuh cinta. Mula-mula secara eksternal, lahiriah, dan kemudian internal, batinia. Dengan persiapan-persiapan macam itu, akan lebih mudah memainkan peran dan lakon yang memunculkan gairah ini, cinta. Dalam lakon yang baik dan cukup tergarap, semua atau sebagian besar dari momen-momen itu akan nampak jelas hingga batas tertentu. Aktor akan mencari dan mengenali momen-momen itu dalam perannya. Dalam situasi-situasi demikian, kita akan melaksanakan serangkaian tujuan dan laku di panggung, yang walhasil secara keseluruhan menunjang keadaan yang dikenal sebagai jatuh cinta. Itu akan muncul tahap demi tahap, tidak seketika atau secara garis besar. Dalam hal ini, sang aktor menampilkan laku. Dia tidak semata-mata berpura-pura. Ia menghayati apa yang ia kerjakan selaku manusia. Ia tidak hanya berlagak seolah-olah atau bersandiwara. Ia merasakan hasil perasaannya alih-alih membuat tiruan hasil perasaan itu. Kebanyakan aktor tidak sungguh-sungguh masuk menembus selak-beluk perasaan-perasaan yang mereka gambarkan. Bagi mereka, cinta adalah pengalaman yang besar dan umum. Mereka langsung mencoba memeluk gunung. Mereka lupa bahwa pengalaman-pengalaman besar dan hebat tersusun dari sejumlah episode dan momen-momen yang terpisah-pisah. Itu semua harus diketahui, dipelajari, diserap, dan dipenuhkan. Jika aktor tidak melakukannya, dia akan jatuh menjadi korban stereotip. 5. Pak Torsov membuka pembicaraan hari ini dengan mengatakan hal berikut. Misalkan, kalian baru saja bangun tidur, kalian masih mengantuk, tubuh kalian kaku, dan kalian tidak punya keinginan untuk bergerak, untuk bangkit. Kalian merasakan selintas dinginnya pagi di tulang-tulang kalian, tapi kalian memaksa diri untuk bangun. Kalian melakukan beberapa latihan. Latihan-latihan itu membuat tubuh kalian hangat, melenturkan tidak hanya otot-otot tubuh, tapi juga otot wajah kalian. Peredaran darah yang lancar mulai terasa di seluruh anggota badan kalian. Dengan tubuh yang sudah lentur, kalian mulai melatih suara kalian. Kalian menyetel suara kalian, bunyinya menjadi utuh, jelas, dan bergema. Bunyi itu bertempat di bagian depan topeng wajah kalian dan meluncur, serta menggambarkan dengan bebas mengisi seluruh ruang. Permukaan bunyi kalian bergetar dengan indah. Akustik dalam kamar kalian memantulkan nada-nada kalian, menggoda kalian untuk meneruskan upaya menambah energi, kegiatan, dan gairah. Diksi yang jernih, frasa yang jelas dan bersih, wicara yang hidup, mencari-cari buah pikiran untuk diucapkan, untuk dibulatkan, diungkapkan dengan bertenaga. Ubah suara yang tak terduga, yang timbul secara spontan dari dalam diri, siap untuk membentuk bicara yang lebih cerdas dan intens. Setelah itu, kalian memasuki siklus-siklus ritme dan mengayun maju mundur dengan segala macam tempo. Di sekujur bawah tubuh kalian, kalian rasakan tatanan, disiplin, keseimbangan, dan keselarasan. Semua bagian yang mendukung teknik fisik atau teknik luar kalian sekarang luas, fleksibel, respektif, ekspresif, peka, tanggap, dan mobile. Bagaikan mesin yang diminyaki dengan baik dan teratur yang bagian-bagiannya bekerja bersama dengan koordinasi penuh. Kalian merasa sulit untuk berdiri diam, akan merasakan desakan untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu tindakan, untuk memenuhi dan mengungkapkan apa yang diperintahkan oleh roh manusia di dalam diri kalian. Seluruh tubuh kalian siaga bertindak. Tenaga kalian bergolak seperti anak kecil. Kalian tidak tahu harus berbuat apa dengan energi kalian yang berlebihan itu, maka kalian siap untuk menggunakannya untuk hal apapun yang mungkin terjadi. Kalian membutuhkan satu tujuan, dorongan, atau perintah di dalam diri yang menuntut diwujudkan. Jika ini datang, kalian akan melampiaskan seluruh organisme fisik kalian untuk memenuhinya,
Dan itu kalian lakukan dengan seluruh energi seorang bocah yang penuh gairah. Inilah kesiapan fisik yang harus mampu dibangkitkan seorang aktor ketika berada di panggung. Inilah yang kita sebut keadaan kreatif lahiriah. Perlengkapan teknik fisik kalian tidak hanya harus sangat terlatih, melainkan juga harus mengabdi secara sempurna pada kehendak batin kalian. Ikatan antara aspek dan aspek luar diri kalian ini, beserta tindakan timbal baliknya, harus kalian kembangkan hingga menjadi refleksi yang seketika, tak sadar dan naluriah. Ketiga-tiga musisi kita, pikiran, kehendak, dan perasaan, telah menempati posisinya dan mulai memainkan dua instrumen mereka yang berada di sisi kiri dan di sisi kanan dinding kita. Keadaan kreatif lahiriah dan batinia akan bertindak sebagai papan penggemar suara yang menangkap nada-nada dari satu persatu unsur yang ada. Yang harus kita lakukan tinggal menghimpun semua ini menjadi satu kesatuan. Ketika hal ini tercapai, kita menggambarkannya sebagai keadaan kreatif menyeluruh yang menggabungkan aspek ganda psikoteknik dengan teknik fisik luar. Ketika hal ini tercapai, kita menggambarkan sebagian keadaan kreatif menyeluruh yang menggabungkan aspek ganda psikoteknik dengan teknik fisik luar. Ketika kalian berada di dalam situasi ini, setiap perasaan, setiap suasana hati yang mendidih di dalam diri kalian akan terungkapkan secara serta-merta. Sangat mudah menanggapi semua persoalan yang disodorkan oleh lakon dan sutradara. Bahkan akhirnya, kalian sendiri pun bisa menjadi pemecah persoalan ini. Semua sumber daya batin dan kemampuan fisik kalian siap siaga dan siap menanggapi setiap tawaran. Kalian memainkannya seperti seorang organis memainkan tuts instrumennya. Begitu nada dari salah satu tuts menghilang, kalian masuk ke perangkat nada-nada lain. Semakin segera, spontan, kuat, dan akurat pantulan yang kalian kasihkan dari bentuk batin ke bentuk lahir, semakin baik, luas, dan penuh jadinya tanggapan penonton tentang kehidupan batin tokoh watak yang kalian gambarkan di panggung. Untuk itulah lakon ditulis dan teater ada. Entah apapun yang dilakukan aktor dalam proses kreatifnya, dia harus selalu berada dalam keadaan penyeluruhan ini, yaitu keadaan koordinasi batin dan lahir. Mungkin saja dia mengucapkan kalimatnya untuk pertama kali atau untuk ke-100 kalinya. Mungkin saja dia mempelajari perannya atau membacanya berulang kali, menggarapnya di rumah atau di tempat latihan, mencari bahan yang konkret atau abstrak untuk perannya, berpikir tentang aspek batin dan lahirnya, gairah, emosi, gagasan, tindakan, dan tampilan lahir umumnya, kostum atau riasnya sendiri. Dalam semua kontak besar-besaran atau kecil-kecilan dengan perannya itu, seorang aktor harus berhasil menempatkan dirinya dalam keadaan kreatif menyeluruh yang merupakan perwujudan dari kedua sisi tekniknya, yaitu teknik dalam dan teknik luar. Jika itu tidak kita lakukan, kita tidak akan bisa mendekati perasaan kita. Hal ini harus kita tanamkan secara permanen sebagai bagian yang normal dan wajar dari watak kedua kita. Inilah titik puncak dalam tahun kedua kita, yang seluruhnya berkesan dengan bagaimana aktor mempersiapkan diri. Sekarang setelah kalian mempelajari bagaimana mencapai keadaan kreatif ini, kita bisa meneruskan ke langkah selanjutnya, yaitu bagaimana aktor mempersiapkan perannya secara utuh. Seluruh pengetahuan yang kalian dapatkan dalam 2 tahun ini akan memadati pikiran dan hati kalian. Mungkin kalian akan sulit menaruhnya di tempat masing-masing yang tepat. Tapi pada akhirnya, berbagai unsur yang membentuk keaktoran yang telah kita pelajari ini tak lain tak bukan adalah keadaan alamiah manusia yang sudah sangat kalian kenal dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengenyam suatu pengalaman dalam kehidupan kita, secara alami, kita menemukan diri kita berada dalam keadaan ini, yang kita coba ciptakan ulang ketika di panggung. Dalam kedua kasus keadaan itu, terdiri atas unsur-unsur yang persis sama. Jika kita tidak berada dalam keadaan ini, kita mustahil dalam kehidupan kita sendiri menyerahkan diri kita pada pengalaman emosi batin kita atau ekspresi lahirianya. Yang justru mengherankan adalah bahwa keadaan yang sangat biasa ini, yang dihasilkan dari metode normal dalam kondisi yang wajar dan alamiah, lenyap tanpa jejak begitu aktor menapakkan kakinya di panggung. Diperlukan usaha besar-besaran, banyak belajar,
pengembangan kebiasaan dan teknik untuk membawa kehidupan manusia ke panggung. Itu sebabnya kita para aktor wajib melakukan serangkaian latihan yang tak putus-putus dan sistematis. Kita harus punya kesabaran, waktu, dan keyakinan. Untuk inilah saya mengumpulkan kalian. Ungkapan bahwa kebiasaan adalah watak kedua adalah ungkapan saling relevan untuk bidang kerja kita ini. Kebiasaan adalah kebutuhan yang begitu rupa sehingga saya minta kalian untuk menandai dan mencamkannya dengan memasang dua bendera terakhir dengan kata kebiasaan dan latihan, batin maupun lahir. Biarkan keduanya tergantung di dinding ini, di mana kalian telah menggantung unsur-unsur lain yang membentuk keadaan kreatif. Meskipun komponennya banyak, keadaan ini adalah hal manusiawi yang sangat sederhana. Di antara lingkungan material yang berupa layar belakang dari kanvas, ruang di atas panggung, tempat dekor dan lampu digantung, sayap panggung, cat, lem, macam-macam props yang terbikin dari karton, keadaan inilah yang memberi nafas kehidupan dan kejujuran ke dalam panggung. Kita belum menuntaskan survei kita tentang apa saja persiapan aktor. Tapi bila saat itu tiba nanti dan peran utuh yang pertama telah siap, dinding-dinding ini akan seluruhnya tertutup bendera, penuh sampai ke langit-langit. Tapi Bapak belum menyebutkan sama sekali spanduk yang sangat besar yang kosong, yang tergantung melintas di seluruh bagian atas dinding ini, kataku. Oh, itu adalah alasan yang paling penting dan paling mendesak mengapa kita melakukan semua penggarapan atas keberadaan fisik dan unsur-unsur yang sangat nyata dan sangat alamiah dari diri kita. Maaf Pak, Krisya menyela. Jadi untuk apa kita pusing-pusing memikirkan semua aspek yang lebih rendah ini, sedangkan hal yang penting tidak terdapat di situ, tapi justru di atasnya lagi? Karena kalian tidak bisa begitu langsung sampai ke puncak begitu saja, jawab Pak Torsov. Kalian butuh tangga atau langkah. Dengan itulah kalian akan mencapai puncak. Saya beri kalian langkah-langkah ini, tapi langkah-langkah itu hanyalah langkah persiapan menuju semua wilayah yang terpenting, wilayah puncak dari segala seni, yaitu bawah sadar. Namun belum bisa kita sampaikan ke tahap lanjut yang canggih itu. Kita harus mempelajari hal-hal sederhana tentang bagaimana hidup secara betul. Ketika Pak Torsov beranjak pergi dan sampai di pintu auditorium, pintu terbuka dan masuklah Pak Rachmaninoff membawa dua bendera segitiga yang baru, masing-masing bertulis kebiasaan batin dan lahir dan pelatihan. 6. Sekarang kalian telah mencapai status, kurang lebih spesialis atau ahli. Pak Torsov memulai. Dan ini memberikan saya kesempatan untuk membicarakan sesuatu yang teramat penting. Kehalusan watak dan cara kerja kehalusan watak itu di dalam teater. Kalian mungkin bertanya, bukankah itu yang telah kami lakukan selama ini, Pak? Akan saya berikan ilustrasi untuk memperjelaskan maksud saya. Kalau kalian mau memasak sup dengan bermacam bahan yang lezat dan bergizi, kalian akan menyiapkan daging, bahan-bahan sayuran. Kalian tambahkan air, menaruh panci di atas kompor, dan menunggu airnya mendidih dan berbual-bual untuk waktu yang lama, sehingga sari dari bahan-bahan itu keluar dan terserap oleh airnya. Kalau tidak begitu, kalian tidak akan bisa mendapatkan kuah supnya. Tapi itu mustahil terjadi kalau kalian tidak menyalakan kompornya. Tanpa api, kalian akan makan isi panci secara terpisah-pisah dan dalam keadaan mentah, dan airnya pun kalian minum begitu saja. Tujuan utama garis tembus laku adalah api yang untuk memasak itu. Dalam kehidupan sehari-hari, watak atau alam kreatif kita tidak mungkin dipisah-pisah. Bagian-bagian tidak bisa hidup dari dan untuk dirinya sendiri. Tapi di panggung, bagian-bagian itu mudah sekali buyar, bercerai-cerai, dan sangat sulit untuk menyatukannya kembali. Maka kita harus menemukan cara menyatukan kembali semua bagian yang telah kita pelajari itu dan mengendalikan mereka dalam membuat laku tindakan bersama. Inilah kerja besar yang menantang kalian saat kalian datang mempersiapkan peran seutuhnya. Unsur-unsur yang telah kalian persiapkan itu harus dipancang sepanjang garis tembus laku yang membawa unsur-unsur itu menuju satu sarana bersama, yaitu keseluruhan tujuan si peran, tokoh yang kalian bawakan. Di luar panggung, hal ini terjadi dengan normal, sekalipun kita sama sekali tidak menyadari hal-hal itu sebagai unsur-unsur yang terpisah-pisah karena terpancang pada tujuan-tujuan utama. Di panggung,
Bagaimana proses penting utama ini kita laksanakan? Di bawah unsur-unsur ini, kita kelompokkan kemampuan-kemampuan alamiah, talenta, anugerah, perlengkapan, modal di satu sisi. Di sisi yang lain kita masukkan sarana-sarana yang mendukung teknik keaktoran kita. Kalian sudah tahu bahwa kita menggunakan kata tujuan utama untuk menggambarkan gagasan dasar atau inti yang merupakan daya pergerakan penulisan lakon. Kalian juga tahu bahwa garis tembus laku yang tak putus-putus itu tersusun dari tujuan-tujuan kecil dalam kehidupan seorang tokoh dalam lakon di panggung. Jadi, pilihlah garis-garis tembus laku yang sedalam, sekuat, dan sedasar mungkin untuk peran, lakon, atau sketsa kalian. Jika yang terakhir ini cukup panjang dan banyak muatannya sehingga perlu memiliki tujuan yang menyeluruh. Seolah kalian memang jarum yang ada benangnya. Sekarang jahit dan sambungkan unsur-unsur yang sudah tergabung di dalam diri kalian, serta tujuan-tujuan yang sudah kalian persiapkan dalam catatan rincian tentang peran kalian. Pertautkan hal-hal itu dengan garis tak putus-putus yang mengarah pada tujuan utama lakon yang sedang digarap untuk pemanggungan. Sempurnakan proses ini dan sarana-sarana praktik untuk melaksanakannya selagi menggarap dan mematangkan suatu peran.